Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih pemirsa? Kembali lagi ke X-Case, Extraordinary Podcast dari Nurul Fikri Boarding School Lembang. Perkenalkan, nama aku Silvani Salsabila, bisa dipanggil Silvani, yang akan menjadi host pada X-Case kali ini. Ini X-Case spesial nih teman-teman, tapi tentunya aku ditemenin oleh salah satu teman kita ini, nggak sendirian. Aku ditemenin oleh salah satu teman kita, siswi SMAI Nurul Fikri Boarding School Lembang dari kelas 10 IPA 3, Sabita Zahra, atau bisa kita panggil Tata. Ayo kita sapa dulu ya teman-teman. Assalamualaikum Tata. Waalaikumsalam Silvani. Apa kabar nih? Aku dengar kamu habis COVID ya? Ya, aku baru selesai karantina, tapi ya alhamdulillah aku udah mendingan, udah baikan. Oh, alhamdulillah udah sehat ya? Iya. Ini pertama kali kamu di X-Case bukan? Ya, ini pertama kali aku di X-Case. Gimana nih? Nervous pasti? Aduh, nervous banget. Aku juga, ini pertama kali aku di X-Case dan ya nervous banget. Tapi semoga kita bisa santai sampai akhir acara ya. Iya, benar. Kamu tahu nggak kita di sini kenapa? Emang kita mau ngapain di sini, Sil? Kamu nggak tahu ya? Nggak. Kita di sini mau bahas tema besarnya itu Ramadan. Wow. Apa aja yang kita bisa bahas, bicarain tentang Ramadan. Tapi topiknya kita hari ini itu sesuai judulnya teman-teman, yaitu jika ini Ramadan terakhir kita. Waduh, agak deep ya judulnya, Sil. Aduh. Iya, agak sedih juga ya kalau dengarnya. Iya, benar-benar. Tapi semoga ini bisa menarik perhatian pemirsa ya. Ya, benar. Nih, aku langsung mau to the point aja nih nanya. Apa sih, tunggu, aku mau langsung to the point aja nih nanya. Ini Ramadan keberapa kamu sih, Tata, seumur hidup kamu? Kalau aku mulai puasa fullnya, itu kan dari kelas 1 SD ya. Jadi, karena kelas 10 SMA, jadi Berarti mungkin udah sekitar 10 kali kayaknya. 10 tahun ya? Ya, 10 tahun. Ditambah lagi, aku puasa yang 5-nya beda itu di pesantren, udah 3 kali. Ini puasa yang ketiga kalinya. Jauh dari rumah ya? Iya, benar. Oh, beda ya, berpengalaman ya. Kalau aku ini first time sih, Tak. Jadi, ya gimana sih emangnya bedanya? Aku mau nanya. Bedanya puasa di rumah sama di sini tuh, ya salah satunya itu dari jadwal makannya. Kan kalau di puasa di sekolah itu kan jadwal makannya udah teratur tuh. Kayak takjilnya apa, menunya apa, udah diaturin semuanya. Makanannya? Iya. Lalu kalau di rumah, kita tuh kalau mau makan apa aja yang kita mau pas puasa, kita tinggal beli aja gitu. Kayak pingin makan ini, ya udah tinggal beli, langsung makan pas buka. Ya itu sih bedanya. Lalu kalau di rumah juga kita five-nya sama keluarga gitu kan, ngobrol-ngobrol. Kalau di NF kita sama temen 24 jam. Iya, 24 jam ketemu. Jadi ya five-nya beda. Kalau kamu sih gimana nih perasaannya pas pertama kali? Ya beda sih, kangen rumah, kangen makanan rumah. Apalagi kalau di rumah kita bisa santai aja. Kalau di sini kita ibadahnya 24 jam diatur kan sama sekolah. Yeah. Terus kita ibadah juga disuruh tilawah gitu ya kan. Iya, benar-benar. Tapi pernah bayangin gak sih ini Ramadan terakhir kamu? Aku pernah ngebayangin. Gimana tuh? Biasanya sih itu pas saat lagi ini sih, pertengahan Ramadan sama di akhir-akhir Ramadan tuh biasanya suka kepikiran kayak gimana ya kalau misalnya jadi Ramadan terakhir aku di sini, aman aku udah cukup belum ya? Aku udah bisa ngebanggain orang tua nggak ya sama di bulan Ramadan ini? Ya suka kepikiran aja gitu. Lebih takut gitu ya jadi? Iya, jadi suka takut, tapi karena biar gak terlalu musingin gitu, ya aku positif thinking aja. Semoga tahun depan ketemu lagi bulan Ramadan. Iya, gak overthinking gitu ya. Kalau aku sih kepikirannya itu pas lakuin maksiat-maksiat gitu loh, Tak. Oh iya, itu biasa suka emang kepikiran gitu ya. Iya. Kalau misalnya malas tarawih nih, aku kadang kalau malas tarawih malam-malam, terus malah akhirnya sholat tarawih sendiri. Aku bayangin, gimana sih kalau ini Ramadan terakhir? Kalau aku nggak bisa ngerasain tarawih lagi gimana? Kan di tahun-tahun lain, di bulan-bulan lain nggak ada juga tarawih kan? Iya, benar. Terus kalau ini tarawih terakhir, gara-gara aku males, cuma alasannya males, gimana nih? Pasti kayak ada penyesalan gitu kan di hati gitu. Iya, juga ada lagi pas aku cuma tiduran 12 jam sampai maghrib. Iya. Itu juga kadang kepikiran. Nah, aku mau nanya nih,
gimana sih biar kita nggak mager-mageran, nggak tiduran terus, biar katanya kayak puasa segar, no mager. Gimana sih? Ada agenda gitu nggak Tata isi waktu? Agenda yang aku bisa lakuin pas Ramadan sih, ini sih pengen ya sederhana-sederhana aja, kayak ngeberesin kasur, pas bangun tidur beresin kasur, lalu ngebantuin orang tua, nyapu, ngepel, dan sebagainya. Nggak berbakti. Lalu kalau kadang lagi pengen nih gangguin saudara, ya aku gangguin sih biasanya. Gangguin, ngisi-ngisi waktu luang deh. Lalu kalau udah mau deket-deket puasa itu, deket-deket buka puasa, ya mungkin nonton TV, walaupun aku nggak terlalu suka nonton TV sih. Tapi pengen ya coba aja gitu nonton TV, lalu atau enggak ya tilawah Quran. Iya, salah satu agenda Ramadan sih wajib tilawah ya. Ya benar. Tapi tadi kata Tata nonton TV ya salah satunya. Ini pertanyaan hots nih, banyak juga yang bertanya. Aku dengar-dengar Tata itu into K-pop gak sih? Iya benar, into K-pop banget. Into K-pop banget ya. Tata pernah apa sih? Tunggu. Boleh nggak sih, pertanyaan besarnya nih, boleh nggak sih kita nonton K-pop pas bulan puasa? Atau itu justru malah batalin puasa? Menurut aku itu bisa jadi ngebatalin puasa, karena pas kita nonton K-pop, ya kan kita nonton K-pop tuh yang kayak dance gitu, lalu pakaiannya itu kurang bahan juga kan. Iya kurang bahan, itu secara nggak langsung kita tuh kena zina mata secara nggak langsung tuh. Ya walaupun emang itu bisa nyenengin hati kita sih, kayak wah seru ya ngeliatnya, seru aja gitu, tapi ya itu sisi negatifnya, kita bisa kena zina mata. Jadi kita harus tahu batas juga ya? Ya benar, ya mungkin lebih baiknya nggak nonton, lebih baiknya nggak nonton. Tahu batas, nah gitu deh teman-teman. Terus Tata juga tadi banyak ngomong tentang keluarga ya? Iya benar. Banyak kali tadi aku dengar. Tapi emangnya ada agenda spesial di bulan Ramadan yang keluarga Tata lakuin tiap bulan Ramadan gitu? Spesialnya bulan Ramadan dengan keluarga itu ya pas ini sih buka puasa, sama pas mau buka puasa sama ini di akhir-akhir Ramadan tuh. Biasanya tuh kalau sebelum buka puasa nih ibu tuh kalau lagi mau masak, mau bikin makanan gitu biar nggak jajan di luar kan, kita ini masak apa aja ya aku bantuin, ya walaupun cuma suruh ini suruh itu, tapi tuh suruh aja gitu rasanya, kayak ada yang berbeda gitu pas bantuin orang tua masak gitu. Tetap pandai masak? Enggak sih, dibilang pandai masak juga enggak. Tapi rajin membantu ya, itu udah baik juga ya. Lalu kalau di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan tuh itu biasanya masak-masaknya bareng ini sih keluarga besar. Kalau bisa mampir ke rumah mbah misalnya, habis itu mbah lagi masak nih, ya aku bantuin. Walaupun kayaknya lebih banyak ke ini sih, nyicip-nyicipin makanan ketimbang bantuinnya. Tadi kan juga apa tuh takjil kan? Itu tadi kan Tata juga bilang bikin makanan sama keluarga. Iya. Tata juga pasti ada takjil favorit nih. Tadi kan kita dalam tanda kutip ini Ramadan terakhir kita. Tata mau saranin apa sih yang akan Tata makan sepanjang Ramadan ini? Gorengan. Gorengan? Iya. Kenapa bukannya gorengan itu ditemuin di tiap bulan, bukan Ramadan aja? Ya emang sih gorengan tuh emang bisa ditemuin di bulan-bulan yang lain, tapi vibes-nya itu yang bikin beda pas beli gorengan tuh. Kalau di bulan-bulan lain kan kita beli gorengan tuh ya kayak beli makanan biasa gitu kan. Tapi kalau di bulan puasa tuh rasa menunggu mau beli gorengan tuh ada gitu. Lalu beda gitu ya? Iya. Nah lalu pas udah disajikan, rasanya tuh kayak pingin diambil secepatnya gitu, pingin dimakan, masukin ke tenggorokan. Udah di depan mata gitu ya? Iya, aduh itu. Gitu. Iya itu pasti ngiler banget gitu. Aku baru nyadar juga ya. Ternyata beda juga ya. Iya benar. Terus tadi ngabuburit sama keluarga. Sekarang ada juga namanya ngabuburit sama temen. Tata ada rencana nggak mau ngabuburit sama temen tahun ini? Tahun ini aku nggak ada kepikiran sih ngabuburit bareng teman, tapi ya palingan ngabuburitnya dengan diri sendiri sih. Sendiri aja ngabuburitnya. Kenapa nggak ngajak aku? Ya kan karena teman-teman pada rumahnya itu jauh-jauh juga kan, ya nggak mungkin kan kita maksain mereka buat kamu di sini aja,
buat kita ngabuburit bareng ya, masa cuma ngabuburit bareng disuruh tinggal di sini kan nggak mungkin gitu kan. Ya. Terakhir Tata ngabuburit emangnya kapan? Terakhir aku ngabuburit tuh bareng teman ya pas SD. Wah, udah lama ya, mungkin udah 4 tahun mungkin, udah 3 tahun juga ya. Iya benar-benar. Wah, aku sih tiap tahun mungkin ngerasain sih ngabuburit, seru banget. Tapi ngabuburit sama teman itu aku ngerasain sih ada resiko sama plusnya juga. Aku mau kasih pilihan nih, kalau kamu di kondisi aku. Pilihan pertama, kamu pergi ngabuburit sama teman, senang-senang. Tapi tempat sholatnya itu nggak terjamin. Ya. Tapi pilihan kedua, kamu pergi ngabuburit, tapi sendiri nih, kesepian. Lihat teman-teman kamu senang-senang di luar. Tapi tempat sholat kamu terjamin, sholat kamu terjaga. Ya aku pasti bakal memilihnya yang opsi 2 sih. Karena kalaupun sesuruh apapun aku bareng teman gitu ya, ya have fun lah. Tapi kalau soalnya nggak terjamin ya sama aja gitu. Ya kita dapat sih senengnya, cuman kita juga dapat dosanya. Iya, kan puasa wajib, salah satu rukun iman. Tapi sholat juga wajib kan? Iya benar. Jadi aku setuju sama pilihan Tata, pilihan kedua. Dan juga kalau vibe ngabuburit sendiri tuh kayaknya enak gitu, kita bisa nentuin mau di mana, tempat mana tanpa diskusi-diskusi juga gitu kan. Nah, aku mau nanya nih Sil, kamu kan tadi kamu ngasih ke aku 2 opsi ya. Nih, kalau misalnya ada opsi ketiga nih, kamu tuh masih bisa negosiasi sama teman kamu di sini aja gitu, yang ada yang tempat sholatnya tuh terjamin. Kamu bakal tetap milih yang kedua atau milih yang ketiga nih? Aku milih yang ketiga sih. Nah, kenapa tuh? Karena pilihan opsi ke-1 sama kedua itu kan ada risikonya masing-masing. Tapi pilihan ketiga kita bisa bernegosiasi nih. Bernegosiasi biar ketemu hasil yang lebih baik. Iya benar-benar. Apalagi ini palingan di Indonesia ini kan umat Islam kebanyakan nih ya. Iya. Kebanyakan beragama Islam. Pasti juga masjid-masjid tempat sholat yang suci bisa ditemuin di mana-mana kan? Iya benar-benar. Jadi aku lebih milih opsi ketiga sih, bisa bernegosiasi juga. Tapi ini juga kita udah sampai akhir nih. Wah. Udah hampir sampai akhir. Aduh nggak terasa ya. Tapi sebelum aku mau nanya pertanyaan terakhir untuk Tata, aku mau nanya, kamu punya pertanyaan nggak untuk aku sebelum kamu terakhir? Ada. Aku mau nanya nih Sil. Kan kamu nih murid baru ya di NF. Baru 3 bulan ya? Iya, murid baru. Habis itu dipilih jadi host XKS juga. Nah, dan kamu juga ngerasain baru pertama kali puasa di sini nih, jauh dari orang tua. Gimana tuh rasanya? Rasanya sih sedih sih, pengen cepet-cepet pulang, tapi inget juga ini cuma seminggu juga sih di NF, jadi usahain sih cepet-cepet aja, cepet-cepet nggak usah dipikirin, walaupun kangen rumah, tapi enjoy aja sama teman-teman di sini, semoga seru sih. Iya, pasti bakal ada hal-hal seru di pas Ramadan ini. Jadi itu jawaban aku. Nah, ini udah sampai nih pertanyaannya ke last question untuk Tata, kamu siap nggak? Siap. Ini pertanyaan terakhir yang paling penting. Pesan Tata buat pemirsa ini yang menonton video XKS kali ini. Misalkan ini Ramadan terakhir mereka, apa sih yang mereka harus lakuin biar mereka nggak nyesel nantinya? Oke. Ya pesan ini juga nggak buat para teman-teman sih, tapi buat aku juga karena ya kita sama-sama pasti punya salah gitu kan. Nah pesan aku di bulan Ramadan ini, manfaatin deh waktu-waktu kalian di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ini kan bulannya tuh ya bulannya umat Islam gitu kan, bulan yang suci dan dimana amal-amal baik tuh ada gitu Allah sediakan. Nah aku saranin sih kita ambil tuh yang udah dikasih oleh Allah buat buat pahala-pahala kita juga kan, karena dilipat gandakan juga tuh. Nah itu kalau di bulan puasa ini kalian tinggalin dulu deh waktu-waktu yang menyia-nyiakan tuh kegiatan-kegiatan yang kayaknya nggak tahu bermanfaat gitu. Tinggalin dulu bentar, itu masih bisa deh kamu lanjutin di waktu-waktu lain. Tapi bulan Ramadan tuh kayaknya sayang banget gitu kalau kamu nyanyain waktunya. Nah lalu sama nih, kamu tuh harus minta maaf sama teman, keluarga, saudara, apalagi diri sendiri tuh. Nah maaf lahir dan batin ya. Habis itu kita juga harus memaafkan juga nih, kalau ada orang yang minta maaf ya kita maafin, walaupun kita nggak inget mungkin kesalahan
mereka tuh apa gitu kan. Tapi maafin aja gitu, siapa tahu kita dapat pahalanya gitu. Nah, udah sih gitu aja pesan aku buat temen-temen. Wah, aku juga ada pesan nih teman-teman. Aku mau ingetin kalian, selain minta maaf sama keluarga, sama diri sendiri, sama saudara-saudara, aku juga mau ingetin, coba usahain tilawah 1 kali khatam di bulan Ramadan ini. Pasti kalian nggak bakalan nyesel nih juga. Terus habis itu kalian jangan lupa tarawih, jangan malas-malas tarawih. Itu ibarat pahalanya itu banyak banget, apalagi ini sunnah muakkad ya kan. Iya benar-benar. Jadi ya kayak sayang banget gitu kalau ditinggalin gitu kan. Iya, tetap juga harus rajin ya. Iya. Alhamdulillah kita udah nyampe nih. Kita udah bahas banyak banget gitu. Selain dari topik ini Ramadan terakhir, kita juga bahas lebih dari itu ya. Iya benar. Tapi sebelum akhirin ini, aku mau nutup dengan pantun nih teman-teman. Wah, kita dikasih pantun sama Silvani. Boleh ya, Tata? Iya. Ya. Sungguh harum daun pandan. Cakep. Buah kurma dari Mekah. Cakep. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah. Wah, makasih banget sih Fani pantunnya. Aku juga mau ngucapin terima kasih nih ke teman-teman yang udah nonton XCase kali ini. Semoga kalian terhibur ya. Nah, jangan lupa subscribe ke channel YouTube YPP Islam Madani, yang pastinya bakalan ada XCase yang lebih seru lagi besoknya. Itu saja dari kami. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa bertemu di Ramadan tahun depan. Ini aku Silvani dan aku Tata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.